boleh ya, izinkan saya minta bantu. Padahal kalau sudah ketemu diskusi, benar nggak teman-teman? Jadi tolong ya saya minta bantu, izinkan saya minta bantu, saya mau sharing tentang produk yang Anda ngomong lah, produk IPPK, produk apa, produk tentang garansi income atau apa. Percaya teman-teman, 80% dijawab oke kok. Nggak percaya, cobaan. Cobaan kalau nggak percaya. Ya, jadi itu dicoba yang pertama. Terus yang kedua, agent disuruh tadi tiap hari prospek 2 orang. Pertanyaannya, ya sesuai tag, benar nggak? Sesuai siapa orang yang mau direkrut ini? Jangan pernah mati akal. Saya selalu bilang, ojo delok gagale, tapi deloken, itungan. Kau ini mengenalkan, ngasih kartu nama untuk orang itu tahu bahwa Anda sekarang bekerja di Prudential, itu jauh lebih banyak yang Anda dapatkan keuntungan itu, betul? Karena mereka tahu Anda sekarang join di Prudential, sehingga ketika dia ditawarin oleh orang lain dan dia merasa lebih kenal dengan kamu, dia akan tanya ke kamu kok, benar nggak? Tapi kalau Anda tidak mengenalkan diri, berarti Anda tidak memberikan kartu nama kepada mereka bahwa Anda join di Prudential. Benar ya? So, tiap hari lakukan, jangan tiap hari lakukan ngomong ke 2 orang baru. Jangan pernah menilai dia menolak atau tidak. Sumpah, ojo mikir itu. Ya, karena saya yakin tuayanmu jauh lebih gede endingnya. Karena ini penguruhan. Ngerti ya? Anda tabur terus. Terus gimana Bu? Kalau sudah habis ini? Gak mungkin habis. Saya selalu bilang gak mungkin habis. Kalau ada di HP-mu 200 orang, 500 orang, per orang kamu ngomong baleni lagi, please ko, ci, pak, bu, boleh ya izinkan saya minta 1 referensinya. Mana enggak? Mana? Izinkan saya minta 1 referensinya. Menurut ibu, menurut bapak, kok bagus kan program ini? Nah, itu WA bisa begitu. Ketika kita langsung on the spot ketemu sama dia, jebret, oh iya bagus, ya tak pikir, jangan salah. Anda keluar dari rumah orang itu, Anda punya keuntungan. Yang pertama adalah dia tahu Anda di, itu lebih keren. Ya, daripada Anda nggak tahu dia ditawarin agent lain, mestinya Joko kon gak ero. Begitu kon wis Joko di orang lain, kamu baru ngomong, kasihan dulu Anda telat. Benar? Nah, dari 1 orang minta seperti itu. Jadi minta referensi seperti itu. Boleh ya Bu 1, boleh ya Bu minta 2, mungkin saudara, mungkin siapa. Ngomongnya harus benar-benar humble. Ngomongnya harus benar-benar kayak sesuatu yang memberikan sedekah info. Beda gak kata-katanya? Orang sedekah info sama orang menjual produk itu beda gak? Beda. Menjual produk mindsetnya langsung marketing gitu. Betul? Ketika saya mau sedekah info, sedekah artinya info ini diberikan baik untuk yang menerima. Betul? Dan ketika dia mau atau tidak mau, bukan urusan kita, tapi kita punya keuntungan besar, yaitu dia tahu kita di Prudential. Take and give-nya itu ada, win-win solution-nya itu ada. Betul ya? Jadi seperti itu. Nah kalau Anda nggak membiasakan seperti itu, nggak percaya, itu cari di HP 200 orang sampai detik ini, tim saya. Siapa lagi ya Bu bisa? Ternyata beneran. Karena ada target, ditekan dengan suatu harus bisa. Maka dia jalan kemana ngomong, Bu cantiknya, ya kan? Senang di mana? Di belakang. Target ini disuruh keluar orang baru, ini masalahnya. Bener gak? Senang di mana? Oh senang di sini Mbak, gini, keren. Bu boleh nggak minta tukar handphonenya? Jangan ngomong asuransi dulu.
Boleh nggak minta ngomong-ngomong kan banyak teman, banyak info-info yang mungkin bisa bermanfaat ya Ibu. Setuju ya Ibu? Setuju ya? Harus diomong, setuju ya Ibu? Setuju ya? Dia pasti mau setuju masalahnya. Karena dia setuju nggak Ibu? Dia bisa jawab enggak, dia bisa jawab setuju. Setuju ya Ibu? Setuju ya? Ada enggaknya? Enggak ada. Iya benar. Berapa nomor handphonenya? 082233563435. Ibu berapa? Saya ting ya Bu. Ting. Nah, dalam hati 1. Aduh, aku tak kesana. Bu, sepatunya beli di mana? Nyo, sepatunya beli di mana ini Nyo? Bagus loh Nyo. Aku cari warna yang kayak gini. Beli di mana ini Nyo? Dia langsung tegang loh, dia nggak tahu kalau menjadi sasaran saya on the spot. Beli di mana ini Nyo? Di toko sebelah. Ayo kowe enggak Nyo? Kan berhubung dia orang Jumlah dan tarik bahasa yang sama kita menyamakan. Kowe enggak Nyo? Itu namanya. Kalau dia orang Jawa, mahal nggak Bu ya? Enggak kok Mbak, biasa. Dia bilang gitu. Belinya di mana? Di situ. Kemarin anak saya ada aja pokok ngomongnya. Percaya sama saya, ketika ada taburan baru terus ngomongin mesti ono. Gak pernah ono titik, koma terus aja. Kalau titik. Nah pertanyaan, Nyo, boleh nggak kita tukar-tukar kontak Nyo? Aku minta WA-nya. Ngomong-ngomong, kalau kita tambah temen, misalnya nih ngomong-ngomong kalau ada apa-apa kan lumayan kan bagi info ya Nyo. Boleh ya? Telepon saya 0822335635 Pak. Teleponmu berapa Nyo? Dapat 2 kan? Sehari 2. Sing tuku es antri notong jiwa ayu nek apaan? Mulai dari kantor Bu. Jangan bilang gak ada market ya. Selama mulut ini bisa mengo, duit mlebu. Tapi lek mikem debuai gak mlebu namanya duit. Benar gak teman-teman? Itu yang saya maksud, kreatif itu harus ada. Gak bakalan mati. Cuman jujur closing itu tergantung dari follow up-mu, bukan dari taburanmu. Tabur itu hanya membuat jam terbang tinggi Anda prospek. Tabur itu hanya membuat jam terbang tinggi aja Anda bisa menjadi luar biasa cara ngomongnya. Tapi closing itu adalah tergantung follow up. Kalau Anda tidak follow up, ya sama juga kartu mati bagi Anda. Karena closing adalah dari follow up, bukan dari tabur. Bullshit lah, orang sekali ngomong langsung closing itu gak hoki, bener gak? Tapi follow up, kamu sering follow up baru seperti itu, ya. Ada lagi? Oke, itu kan untuk yang ketemu. Nah, kalau Sun kan memang sering bikis. Kalau bikis pasti orang kaya. Orang kaya pasti nggak punya banyak waktu kosong. Terus biasanya lebih susah ketemu. Ya. Bagaimana caranya, strateginya Sun yang sangat kreatif untuk bisa ketemu? Dan kira-kira memang berapa lama sih bisa ketemu dan harus seperti apa? Ya, jujur teman-teman, saya punya channel. Nah, kalau Pak Joni punya YouTube, saya punya channel. Ya, jadi gini teman-teman, saya sudah dari dulu banget, tapi sekarang mulai saya terapkan sama tim. Saya itu punya grup calon nasabah dan nasabah. Ingat ya, saya punya grup calon nasabah dan nasabah. Jadi kalau ada info update dari Prudential atau kreatif saya timbul menyimpulkan sesuatu, kemudian saya kasih kata-kata bla 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 bla, packaging bagus, share, saya bisikan kepada mereka. Akhirnya menjadi suatu pertanyaan. Apa ini Sun? Apa itu Sun? Terus apa ini? Apa itu? Apa ini? Pertanyaannya, diwoco gelek tako apa enggak? Enggak penting. Enggak penting. Yang pertama, apa keuntungan saya? Biar dia tahu agennya ini adalah masih hidup. Yang kedua, biar dia tahu ya, ada enggak nasabah-nasabah itu ngomong, betul, agent kalau saya itu ditelepon susah, susah. Ada enggak nasabah saya kayak gitu?
So kita kan nggak mau kayak dia. Ketika calon nasabah dan nasabah seperti itu, maka tiap hari dia terima, walaupun cuma jempol, keren sun, kami sun, tadi tuh ngene, apa ya, ya kan? Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ya akhirnya ada yang tanya, teman-teman, Sun, ini kayak gini nih ya apa? Ini kayak gini nih ya apa? Masuklah saya ke hal-hal yang bikis itu yang pertama. Terus kemudian apa teman-teman? Janji temu, susah nggak janji temunya teman-teman? Susah. Saya kalau susah janji temu, saya selalu bilang gini, Cik, mumpung ini promo loh ya, dan promo ini berakhir kurang 7 hari. Kurang 7 hari loh Cik promonya ini. Iya, Sun, wes gini aja Sun, jam piro, marini ini ya. Saya selalu membuat mepet sesuatu hal yang bikin dia bertindak cepat. Saya bilang sama dia, Cik, sejujurnya aja, lek kamu bilang mesol, jujur aku mesol. Aku bilang gitu. Tapi karena aku ini balapan ambil resiko. Duduk balapan ambil kamu, balapan ambil resiko. Disian di resiko teko, ambil kamu masuk. Aku ini balapan ambil resiko. Otomatis kan agent ini bisa balapan untuk ke hal kebaikan. Duduk perkara ini premium, sorry to say, belum tentu diterima kok. Ngomong gitu teman-teman, belum tentu diterima. Nah, terus teman-teman, Anda harus punya profil nasabah yang ditolak. Nanti ya, usepen apa namanya atau apa, share ke dia, biar dia tahu. Ojo merasa ono duit sok tuku asuransi. Saya punya nasabah itu ditolak premi 60 juta. Bapak Ronald, tapi Ronaldnya saya tulis set. Dia di bawahnya itu kalau ketika kita ini kan kalau submit case, kalau tidak preminya bertambah ya, dikecualikan atau ditolak. Paling belakang ditolak dia. Itu saya jangan sampai lo yang kayak gini ya. Jangan sampai gua niatnya baik ya, gua nulung, jangan sampai kayak gini. Iya, teman-teman, ketika dia melihat hal yang nyata, itu beda teman-teman. Jadi ngomong itu seperti itu. Ya, terus pengajuan bikis apa teman-teman? Saya paling sering ada pengajuan yang uang pertanggungannya gede. Anda pasti punya kok di sosmed itu pengajuan sekian juta, sekian puluh juta, benar nggak? Yang sudah invoice loh ya, benar ya? Yang sudah invoice sekian kan ditutup tuh namanya. Itu saya kasihkan kepada dia. Ini loh lihat kan, 200 juta. Gak gampang ini, gak gampang. Ngomong gampang, dia nggak tertarik. Dia ngomong gampang nggak tertarik teman-teman. Justru ngomong nggak gampang dia akan menjadi penasaran. Karena apa? Aku bilang ini di selain medical, dia harus punya KW 33 kali lipat yang dia minta. Kopi AC-nya yang dia minta. Apa gini-gini? Nah, itu mulai menaikkan emosinya dia supaya dia cepat-cepat upgrade menjadi gede preminya. Apa yang terjadi? Sesuatu hal yang kita bawa, kita kasih kepada dia, jadi bukan hanya sekedar ngomong gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Itu lebih bisa membuat dia mikir. Contoh klaim atau apa itu lebih dia membuat mikir. Ini barusan anak saya closing ya di Jakarta. Itu saya hanya menjual SMS-nya nasabah saya yang di Singapura nggak pakai lock. Dia cashless tuh Singapura. Saya sodorkan SMS-nya, pusing teman-teman. Ya, jadi saya cuma ngomong ini udah nggak pakai lock. Saya ceritakan jebret. Yang saya ceritakan ini adalah cerita nasabah saya yang waktu di Singapura dia kena usus buntu, dia cashless nggak pakai lock. Dia cuma kasih doang itunya. Dan waktu itu kedua hari ya, jadi hari pertama itu dia pakai kartu kredit karena dia nggak tahu kan kalau lock. Nah dia pakai kartu kredit terus kemudian setelah itu dia keluar di rumah sakit langsung billing dibayar teman-teman. Dan hari ini dia keluar di rumah sakit baru jalan 4 hari itu refundnya sudah masuk ke kartu kreditnya sebesar $11 Singapura. Jadi total usus buntu di Singapura
$210 Singapura. Dibayar semua oleh Prudential. Nggak pakai lock. Itu loh teman-teman. Jadi luar biasa. Jadi hal yang membuat Anda suguhkan, jadi Anda juga nggak capek-capek ngomong teman-teman. Ini loh. Ingat ya, orang Manulife 30 tahun join hanya ngelihat pajaknya seseorang berapa? 1,5. Hanya melihat dia langsung join. Artinya apa? Anda harus kreatif dikit lah. Kalau prospek cuma mengandalkan mulut, walaupun setinggi-tingginya ini, lebih menunjang akan menjadi singkat ketika Anda punya sesuatu pendopang menjual daya ungkit bahwa ini bisa membuat kecepatan dia bisa lebih mengerti. Itu sih Bu. Oke, terus kemarin yang bulan awal Januari, Iya. itu kan Sun kan closing besar. Oh iya. Boleh nggak itu aja diceritain, kan itu yang terakhir itu Iya. harus gimana kok sampai mau sebesar itu? Ya, itu saya awal Januari ya, bantu tim itu closing satu case dengan API 600 juta API. Berapa satu case 600 juta? Ya. Itu awalnya saya prospek di compare dengan AIA punya. Ya, jadi di AIA dia ngomong kalau AIA itu 10 miliarnya tidak medical. Gila bro, 10 miliar tidak medical. Saya ngomongnya cuma gini teman-teman. Koko masuk. Sebentar Sun, ini kamu dipanggil tiba-tiba compare atau sebenarnya kamu udah nawarin? Udah nawarin, tapi kemudian nggak dia mau, masih nggak mau. Berarti sudah lama nawarin. Iya. Tiba-tiba dia cari kamu karena sudah dikasih proposalnya sama AIA. Iya, benar. Jadi di situ dilihat 10 miliarnya. Jadi kita ketemuan di Selso waktu itu. Terus kemudian dia bilang begini, ini loh 10M tanpa medical. Oh, sak sungguhane. Kalau orang tanpa medical berarti perusahaan menutup mata. Orang bajingan pun ada penyakit bisa masuk nggak? Benar? Tanpa medical 10M kok. Orang punya penyakit pun tanpa medical pasti bisa masuk. Berarti kan berani mati perusahaan ini. Lu usia sudah 65 tahun. Kalau orang seperti itu kan gila banget. Nah kita kalau menjadi orang bagian di dalam itu, ketir-ketir juga loh. Kalau 1.000 orang, mari ngono podo, penyakitan komplainnya podo. Saat itu juga menjadi klaim berjamaah, podo-podo kena kanker misalnya. Nah itu kan mengerikan. Ngerti ya? Mengerikan meninggal kabeh. Lu ngetaknya loh dengan kemudahan 10M itu. Menurut Koko masuk akal enggak? Pasti enggak sih papa saya tak ikutkan 10M, tapi papa saya punya gejala stroke. Bisa nggak? Dia nggak medical kok. Bener nggak? Ini kan menjadi ngomong sebenarnya. Iya, tapi ini nih, pokoknya gini teman-teman. Akhirnya teman-teman, wes gini aja Sun, dia bilang gitu. Ya masuk akal sih omonganmu. Tapi nggak apa-apa, gua mau coba ini dulu aja. Nanti gampang kok, misalnya aku bisa kok ngambil lagi di Prudential. Dia bilang gitu teman-teman. Alhasil begitu disubmit, medical juga teman-teman. Medical juga di AIA, di treadmill juga, cek darah juga, gitu. Di treadmill semua. Cuman yang nggak ada urinnya, gitu loh. Urinnya yang nggak ada. Jadi waktu itu saya sempat konsultasi dengan leader yang luar biasa, Pak Wibisono. Saya bilang, kalau kasus kayak gini jujur saya juga nggak ingin kehilangan kesempatan 600 juta API. Betul nggak? Kalau kayak gini kasusnya gimana ini ya? Apakah boleh saya ngirim sebuah ini saya sertakan? Babe langsung bilang, loh itu malah bagus. Sakit Babe bilang begitu bagus. Oh gitu ya Be? Iya malah bagus. Bilang aja kalau di AIA sudah disetujui bla 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 bla. Justru bilang. Jadi formnya yang disetujui, kemudian semuanya itu saya sertakan ke Prudential. Akhirnya Prudential semestinya itu medicalnya pakai treadmill, pakai semuanya ya. Akhirnya tidak dipakai yang treadmillnya karena sudah pakai AIA. Hasilnya memang bagus di AIA ini.
Nah, jadi kurangannya di mana? HIV test sama urin, terus kemudian ada darah yang mengenai tentang levelnya lebih dalam. Bahasa medisnya lab sedikit saya kurang mengerti, tapi itu yang saya tanyakan mengetahui tentang levelnya ini lebih dalam. Apakah orang ini ada sedikit levelnya gitu? Jadi bukan hanya model kayak ini ya, iso prospek nematus ini ya. Nah, dari situ teman-teman akhirnya ya sampai sekarang memang orangnya jam terbangnya tinggi ya, ya sampai sekarang sih memang belum bisa medical. Tapi tetap saya bilang, emang loh ini. Jadi medicalnya cuma kurang urin aja sama itu doang. Tidak dimintain sertifikat aset nggak sampai itu. Terakhirnya sudah nggak diminta. Jadi kalau menurut saya benar-benar enteng, cuman jujur ingat ya sama Bikes itu memang kita harus benar-benar jaga hubungan. Fendi cara ngomongnya benar-benar harus sopan, cara ngomongnya benar-benar harus elegan, cara ngomongnya benar-benar jangan kayak kasaran. Jadi benar-benar harus tahu gimana caranya ini. Dan dia adalah salah satu masuk BC dari nasabah-nasabah saya ketika saya update tentang prudential, ketika saya membuat sesuatu tentang prudential, ya update. Seperti itu. Itu sih Bu. Jadi maybe sih dalam bulan-bulan ini dia akan medical pasti. Oke, yang terakhir mungkin kalau dari saya cara rekrut. Nah, tak lihat Sun ini luar biasa cantik-cantik, mewah-mewah, gitu ya kan, cumporan yang gitu. Nah, gimana caranya seorang Sun yang mungkin dulu terapisnya ya, nah kok bisa bikin dia tertarik dan menarik mereka? Apa yang dijual? Ya, kalau saya rekrut sama high class punya ya, jadi orang yang cukuran ada dua teman-teman. Yang pertama pasti saya menceritakan tentang kantong kiri dan kantong kanan. Ketika selama ini kita punya income di kantong kanan, why not? Kenapa enggak kita punya income di kantong kiri? Setuju ya? Saya bilang gitu. Kalau kantong kananmu itu selama ini adalah usaha bisnismu atau kamu nolongin papa atau apa, ya nggak apa-apa kan juga. Pertanyaannya gini loh, nggak mungkin kalau kita ini nggak mau ada tambahan income yang kategorinya keuntungannya jauh lebih banyak. Yang pertama, komisinya gede. Yang kedua, ini bisnis. Yang ketiga, kita ada reward. Yang keempat, kita bisa dapat wariskan. Itu semua saya sebutkan keuntungannya. Kita nggak ada rugi, kita nggak ada demo, kita nggak ada stok barang. Semua disebutkan yang berhubungan dengan pengusaha. Jadi yang berhubungan aja. Nah, itu saya sebutkan semua. Yang pertama, dia join. Yang kedua, saya rekrut seseorang. Pertama dengan ini. Orang ini jujur, bisa nyata teman-teman. Jadi gini, Sun, aku ditawarin asuransi, wis ojo ditawarin asuransi yo, wis pokoknya langsung tak tolak. Saya semakin dihidupkan, semakin saya membuat PR gimana caranya kamu bisa berhadapan dengan saya. Itu saya teman-teman. Akhirnya saya punya akal seperti ini. Iya, di moro-moro pokoknya tak butuh aja. Ngomong agen asuransi nawari papaku, wis percuma kon gak iso nawarin wis papaku gak gelem, papaku gini. Dia ngomong gitu teman-teman. Terus saya ngomong kayak gini, sakjujure. Nah, kamu dapat income gede mau nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu misalnya punya polis, agenmu gak jelas, kon dibujuki agen, kon harus pokoknya dijelek toh malah agen itu ya toh. Nek menurut kamu lah enak buat cekel dewe, nah itu masuk. Ngerti ya? Lah enak, kamu pegang sendiri kan. Kamu bisa tahu tentang papamu, polis mamamu, polis saudaramu, kamu bisa tahu. Dan itu menginginkan kamu dibujuki agent. Jadi seperti itu. Ya kayak saya menawari garansi income. Yang BPH Plus kan pasti saya kan menjual ini. Itu sama. Kalau saya menjual rekrut dia, saya bilang, loh kan ya mending cekelan dewe. Karena apa teman-teman? Ketika orang ini bisa kena teman-teman, saya yakin dan percaya hari itu memang closing keluarganya. Bisa nggak sih kalau saya menemukan 15, masa nggak ada satu orang yang minim akhirnya lama-lama tahu bisnisnya, bener nggak sih?
Kalau kita cuma ngerekrut satu ya memang zong. Tapi kalau kita merekrut terus kepingin rekrut orang orang yang levelnya tinggi, saya percaya 15 kali 15 orang, 20 orang, pastilah ada satu orang yang lama-lama dia tahu. Dan di bisnis ini, sorry loh ya, kita hanya punya 5 aja kita sudah benar-benar luar biasa. 5 AD kita. Kita ini harus menciptakan AD 5. Dan itu yang kita PR, benar-benar PR ya. Seperti itu. Ya. Jadi itu saya ngomongnya seperti itu. Jadi saya ngomong awalnya buka untuk keluarganya, buka untuk ininya. Terus saya ceritakan apa teman-teman? Komisi. Jadi saya ceritakan satu case dengan komisi agent sebesar 1,7 miliar. Wih, gede banget. Loh, makane. Lah kok timbang dilek dilek anak kok. Ya wis, noni join. Nah. Kena teman-teman. Nah, itu cara masuknya. Kalau kita cuma rekrut biasa, di Prudential komisinya lumayan loh 100,5%. Kalau kita naik AAD kita dapat kredit. Kalau kita naik AD kita dapat kredit, kita dapat lagi bla 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 bla. Nggak nyambung. Sorry, dia nggak kepingin. Tapi kalau dia kita ngomong identitasnya lumayan kan, kita bisa tahu loh polis kita. Benar nggak? Kita bisa pantau loh polis kita. Entah ini bagaimana, apa yang harus ditambah, apa yang harus ini, kan lumayan. Kita bisa tahu. Nah, itu yang saya pegang. Pribadinya dia yang saya pegang. Akhirnya dia join. Itu sih Bu. Oke, sebelum kita tutup mungkin rangkumannya tadi untuk melatih coepa kita itu harus melalui yang Ciu tadi ya Ciu ya, betul ya, supaya kita jadi comti ya Ciu ya. Terus habis gitu kalau untuk agent supaya agent berhasil harus ditekan ya, tapi jangan diaplikasikan ke istri Anda, betul ya. Sebelum saya ngatur bisa ditutup dengan doa oleh Pak Johnny Johnson. Oke. Kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Ciu. Foto dulu. Foto walau tidak ada.